Kompas Siang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto Senin pagi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada sejumlah tokoh negara. Dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional kali ini, Presiden menganugerahkan gelar pahlawan di Istana Negara Jakarta pada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa pada bangsa Indonesia. Sejumlah perwakilan keluarga penerima tampak hadir, diantaranya putra-putri dari Presiden kedua Soeharto, Siti Hardiati Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut dan Bambang Triatmojo. Selain itu ada juga istri dari Presiden Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid dan putrinya yakni Yeni Wahid. Tampak juga keluarga pejuang buruh Marsina serta keluarga tokoh lainnya. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, almarhum Tuan Ronda Haim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10, almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di antara 10 nama tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional ada nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Soeharto dinilai layak oleh pemerintah penyandang pahlawan nasional karena selama kepemimpinannya membuat banyak kemajuan bagi negara. Soeharto juga terlibat di sejumlah operasi militer seperti melawan Belanda di serangan umum 1 Maret tahun 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora pada tahun 1960-an. Selain Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Gus Dur dikenang sebagai tokoh demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan. Mantan Ketua Umum PBNU itu senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, serta toleransi antar umat beragama. Nama lain yang dianugerahi gelar pahlawan nasional adalah Marsina. Ia adalah aktivis buruh perempuan yang tewas pada tahun 1993 setelah memperjuangkan kenaikan upah di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus kematiannya menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia. Pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden kedua Republik Indonesia atau Soeharto menuai pro dan kontra. Usai penganugerahan gelar pahlawan, Putri Soeharto, Siti Hardiati Rukmana alias Mbak Tutut menghargai adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Bagi Mbak Tutut yang terpenting adalah perjuangan dan jasa Presiden Soeharto untuk bangsa. Kan masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang bisa melihatkan masyarakat sendiri ya, dan juga Presiden. Tentu kami tadi sudah sampaikan oleh adik saya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia, pada seluruh yang telah mendukung lah. Gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya.
Sementara perwakilan keluarga pahlawan buruh Marsina mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memberikan gelar pada Marsina. Dalam kesempatan ini keluarga Marsina juga berharap pemerintah lebih memperhatikan hak-hak buruh, menghapus outsourcing dan peduli terhadap kesejahteraan buruh. Marsina, yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek. Yang dulu naik sepeda ontel jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsina, saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian.